Kali ini gue mau menceritakan kisah tentang Solomon Rings atau cincin Solomon. Jadi cincin Solomon itu terkenal karena cincin ini tuh punya kemampuan ajaib untuk merubah emosi manusia. Gokil ya kan? Bisa ngerubah-rubah emosi manusia. Jadi ceritanya itu, pada suatu hari ada yang namanya itu Raja Solomon gitu. Kalau di versi Islam tuh ada Sulaiman gitu, Nabi Sulaiman gitu ya. Lanjut, jadi kata Raja Solomon itu, dia bilang ke penasehatnya bahwa dia itu pengen punya cincin yang ajaib banget. Dan ajaibnya itu, dia itu pengen cincin yang, jadi si Raja Solomon ini memberikan sesuatu yang sangat spesifik gitu. Spesifik instruksinya, dia pengen punya cincin yang kalau misalkan seseorang itu lagi bahagia, ketika ngeliat cincin itu, orang tersebut akan jadi sedih gitu. Dan kalau orangnya lagi sedih, ketika lihat cincin itu, orang tersebut akan jadi bahagia gitu kan. Unik banget ya kan. Terus sebenarnya awalnya tuh penasehatnya mikir gitu, kira-kira ada nggak ya gitu cincin kayak gitu. Terus cuman karena ya dia nggak punya pilihan gitu, jadi dia okein aja gitu sambil mencari cincin yang diinginkan oleh Raja Solomon. Akhirnya dia itu mencari kemana-mana, terus kayak belusukan gitu. Terus akhirnya dia tuh ke pasar, dan di pasar itu dia ketemu sama seorang filsuf gitu yang lagi jualan cincin. Nah, si penasehatnya tuh nanya, kamu punya nggak cincin yang kalau orangnya lagi bahagia ngeliat cincin itu tuh bakalan jadi sedih, dan ketika orangnya lagi sedih atau lagi patah hati, ketika lihat cincin itu malah jadi bahagia gitu, berubah auto bahagia. Terus kata si penjual cincinnya, dia bilang, aku punya gitu. Terus dia ngambil cincin, salah satu cincin gitu, terus dia nulis sesuatu di cincinnya. Kata dia, ini cincinnya. Nah, si penasehat Raja Solomon tuh ngeliat cincin itu kan, terus dia tuh senyum gitu, karena dia merasa dia menemukan yang dia cari-cari selama ini gitu. Karena tadinya dia tuh hopeless gitu loh. Terus akhirnya cincinnya itu dia bawakan. Nah, kebetulan waktu itu tuh momennya Raja Solomonnya itu lagi ngadain pesta besar gitu, dan dia tuh lagi senang, lagi happy gitu kan. Ya namanya berpesta, melihat orang pasti banyak yang ketawa, banyak yang senyum gitu. Dia juga merhatiin kayak, ya dia itu bisa membuat pesta yang besar gitu kan, berarti otomatis punya banyak harta dong gitu kan, punya banyak, dia juga punya kekuasaan gitu. Nah, pada saat itu si penasehatnya Raja Solomon itu ngasih cincin tersebut ke Raja Solomon gitu. Kata dia, aku udah dapetin yang Tuan mau gitu. Terus Raja Solomon itu akhirnya pakai cincinnya gitu, nerima dan pakai cincinnya. Terus dia tuh ngeliat cincinnya gitu, dan seketika yang tadinya dia tuh lagi euforia gitu ya, lagi senang, lagi sukacita gitu, tiba-tiba dia tuh sedih. Berarti kan bener kan, ampuh cincinnya gitu. Pasti lo semua penasaran kan, kayak emang apa sih tulisannya gitu kan, kenapa orang yang tadinya seneng banget bisa tiba-tiba bersedih ketika melihat cincinnya gitu. Jadi tulisan di cincinnya itu adalah, despite everything,
This too will pass gitu. This don't show pass, yang artinya itu apapun itu, segalanya itu pasti bakal berlalu. Jadi mau kesedihan, mau kebahagiaan, mau power, mau kekuasaan, mau harta gitu ya. Bahkan kesehatan pun bisa kapan saja berlalu dan hilang gitu. Makanya kan ketika orang lagi senang, lihat itu jadi sedih. Ketika orang lagi sedih atau lagi patah hati, ngeliat itu tuh jadi seneng gitu. Nah, menurut gue kan ini cerita menarik banget ya. Dan gue itu selalu punya kebiasaan dalam mengolah informasi itu, gue tuh selalu menciptakan inovasi gitu. Gue tuh selalu berpikir, jadi dalam mengolah informasi itu, gue selalu mengolah terus kayak gue tuh meracik menjadi sesuatu yang baru. Gue tuh senang menciptakan segala sesuatu gitu. Nah dari cerita tadi kan sebenarnya kalau gue bayangin ya, kalau kayak gitu nggak seru banget gitu loh. Kayak maksudnya kok jadinya kalau lagi seneng nggak menikmati gitu kan. Walaupun positif kan, ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi patah hati, kecewa, marah, kita tuh tahu bahwa segala kepahitan ini akan berlalu gitu dengan waktu. Akhirnya gue menciptakan kayak gue sendiri, yang karena gue juga selalu live in the present, jadi gue tuh selama ini selalu menggunakan prinsip hidup ketika gue lagi bahagia, gue tuh akan sangat menikmati kebahagiaan gue gitu. Gue itu akan sangat bersyukur, gue juga akan sangat bersuka cita gitu. Dengan kesadaran. Jadi gue itu selalu hidup dengan kesadaran, dengan mindful. Bahkan ketika gue lagi bahagia sekalipun gitu. Jadi gue kasih contoh ya dalam praktek realnya gitu. Jadi misalkan gini, misalkan gue itu lagi sama seseorang yang gue cintain, lagi bareng gitu ya. Nah gue tuh akan melihat dia gitu, gue tuh sambil berpikir gitu bahwa kita tuh sekarang bahagia banget ya gitu loh. Gue juga sangat bahagia bersama dia, punya dia gitu. Tapi gue tuh tahu sebenarnya bahwa suatu saat itu kebahagiaan gue saat ini, kebersamaan gue saat ini bisa hilang kapanpun, dengan cara apapun. Tapi itu tuh bukan bikin gue malah ragu-ragu untuk mencintai dia atau untuk berbahagia bersama dia, tapi malah bikin gue itu, berarti gue itu harus menikmati momen ini sebaik mungkin gitu. Kayak ketika gue lagi sama dia, lagi ada kesempatan bersama, gue itu akan selalu melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik gitu. Jadi kesadaran gue akan kebahagiaan dan kebersamaan ini bisa berlalu tuh, gue itu mengarahkan itu ke sesuatu yang menenangkan hati gue gitu. Kayak misalkan kayak tadi, jadi hal itu pun yang membuat gue itu mungkin jadinya lebih bukan gampang ya, gue itu lebih mudah mengikhlaskan gitu, mengikhlaskan segala sesuatu yang hilang atau pergi. Karena ketika di momen kebersamaan, di waktu-waktu ada kesempatan, gue tuh selalu memberikan yang terbaik. Gue selalu melakukan yang terbaik, gue selalu menyayangi dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik gitu, dengan setulus hati gue, sepenuh hati gue gitu. Jadi ya sudah, kalau memang pada akhirnya tidak bersama pun gitu, gue itu sudah lega gitu, karena gue sudah beres dengan apa yang harus gue lakukan dan berikan gitu. Karena kebanyakan itu yang gue perhatiin ya, kalau orang-orang yang susah banget move on itu karena
kayak ketika bersama tuh mereka nggak mindful gitu, nggak sadar bahwa segala sesuatu ini bisa saja pergi dan hilang gitu. Bahwa kayak orang yang tiap hari lu lihat, orang yang tiap hari lu ajak bicara, bahwa yang lu pikir lu sudah miliki sepenuhnya itu bisa hilang kapanpun gitu. Kayak gitu. Dan kesadaran ini pun tidak membuat gua itu jadi malah merasa takut untuk jatuh cinta atau takut untuk menyayangi sesuatu atau seseorang gitu, karena malah ketika gua punya kesempatan untuk mencintai, gua punya kesempatan untuk menyayangi, itu tuh sesuatu yang gua harus bersyukur dan bahagia gitu. Dan begitupun ketika gua itu lagi sedih gitu, gue selalu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup gue itu adalah yang terbaik. Terlepas ini sesuatu yang tidak menyenangkan pun, gue percaya ini yang terbaik gitu. Gue tuh selalu percaya bagaimana cara Tuhan dan alam semesta bekerja untuk memberikan yang terbaik ke gue gitu. Gue ngerasa selama gue bisa ikhlas, selama gue bisa merelakan dengan baik, dengan tulus, gue bisa menjalaninya dengan baik, melewatinya dengan baik, gue yakin apapun yang hilang, apapun yang pergi itu pasti diganti dengan yang lebih baik. Nanti gue mungkin bikin video lainnya ya tentang bagaimana berdamai dengan kehilangan gitu. Kayak gitu. Jadi gue tuh memang sehari-harinya itu selalu embrace gitu, selalu merayakan, merangkul semua kebahagiaan gue, walaupun yang mungkin menurut orang umum tuh itu tuh hal kecil atau hal sederhana, tapi gue tuh tetap merayakan itu gitu. Gue tetap menikmati momen-momen itu gitu. Kayak gitu. Dan dengan kesadaran yang tadi bahwa segala sesuatu itu bisa saja pergi, itu membuat gue bahkan bisa lebih menghargai sesuatu yang ada, sesuatu yang hadir, sesuatu yang bersama gue, sesuatu yang gue punya gitu. Gue tuh bisa lebih bersyukur gitu, bukan malah membuat gue sedih gitu, dengan kenyataan bahwa semuanya akan berlalu. Kayak gitu sih. Jadi kan gue tuh nggak yang kayak flat gitu. Menurut gue tuh nggak seru kalau flat kayak gitu kan. Kalau misalkan terlalu menelan bulat-bulat, kayak bahwa ketika kita bahagia itu kita harus selalu ingat bahwa semua ini akan berlalu, kan dipikirannya oh jadi susah bahagia dong kalau kayak gitu ya. Enggak dong. Lo bisa menikmatinya gitu. Lo bisa bahkan dengan sadar, dengan sebuah kesadaran, dengan lebih mindful, lu tuh bisa lebih enjoy untuk menikmatinya, bahwa lu tahu ini bisa pergi kapanpun. Jadi ketika kebahagiaan itu datang, kebersamaan itu ada, lu akan mencoba untuk lebih hidup di momen itu gitu. Seperti itu. Mungkin bedanya tuh ya, kalau orang umum kan ketika lagi bahagia tuh mereka tuh tidak punya kesadaran bahwa ini akan berakhir gitu, atau punya kesadaran itu tapi mereka tuh punya ego bahwa mereka ingin terus mempertahankan kebahagiaan ini, mereka ingin terus berada di kebahagiaan ini gitu, kayak maksudnya terjebak dengan obsesi, terjebak dengan ego. Nah kalau gue tuh nggak seperti itu gitu. Gue di kebahagiaan gue tidak terjebak, di kesedihan pun gue tidak terjebak. Begitupun kalau orang umum ketika lagi sedih gitu kan, atau lagi patah hati, atau lagi kecewa, mereka tuh merasa bahwa ya harus sedih terus gitu, harus sedih terus, harus kecewa terus, harus semenyakitkan ini terus gitu. Nah kalau gue nggak terjebak di keduanya sih. Jadi gue memang tipe orang yang sangat meringankan diri gue, meringankan jiwa gue, batin gue, pikiran gue, dan hati gue gitu, supaya hidup gue lebih ringan. Makanya gue selalu belajar mindful setiap saat.
di setiap momen, di setiap waktu. Selalu live in the present, hidup di saat ini, di momen ini gitu, tanpa mengkhawatirkan sesuatu yang tidak ada ataupun tidak perlu gitu. Menurutku sih kayak gitu. Dan ini berguna banget ketika lo lagi sedih gitu ya. Lo harus punya kesadaran bahwa sebenarnya ini tuh sementara gitu. Tapi juga pasti ada bahagianya. Jadi ketika lo sangat merasa sedih pun jangan merasa terpuruk gitu. Jangan merasa berpikir bahwa lo tidak mungkin bisa bahagia lagi. Bisa, pasti. Karena kehidupan itu kan seperti roda kehidupan gitu, bahwa akan selalu ada lo itu bahagia, akan selalu ada lo tidak bahagia gitu. Dan jadikan itu sesuatu yang sesuatu yang kayak normal gitu. Lo bisa memilih untuk kayak misalkan kayak gue tadi gitu. Kalau gue kan ya ketika gue bahagia memang gue senang untuk merayakan segala sesuatunya, karena mungkin emang gue tuh orangnya juga cheerful gitu, sangat cheerful sekali gitu. Sangat suka bersenang-senang gitu, gak suka main, karena kan gue juga hidup seperti anak-anak gitu. Jadi prinsip hidup gue itu selain live in the present, gue juga hidup tertawa dan menyayangi, mencintai seperti anak-anak gitu. Semoga bermanfaat dan inspiratif.